pagi mahasiswaku. Ya, kali ini kita lanjutkan belajar kembali terkait regresi linear. Apa itu regresi linear? Ya, regresi linear merupakan sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel Y, ya, variabel dependent Y, dan satu atau lebih variabel independent X. Ini misalnya ini ada Y, X1, X2, X3 misalnya ya. Nah, ini nanti kita cari bagaimana hubungan antara variabel Y, misalnya aja pada contoh kali ini adalah IPK dengan X1, X2, X3 ya, misalnya nilai TA, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain ya. Pak, kok ada yang aneh ini tinggi badan dan berat badan apa hubungannya dengan IPK? Nah, justru ini sebagai apa? Agar Anda nanti bangun ya. Apakah memang ada hubungan antara IPK dengan tinggi badan ya, atau IPK dengan berat badan? Nah, apa yang dimaksud dengan memodelkan ya, memodelkan hubungan? Dengan kalimat yang gampang itu adalah bagaimana mencari rumusnya ya. Hanya aja karena kita menggunakan regresi linear, di sini kita coba modelkan dalam bentuk garis ataupun bidang. Lanjut ya. Nah, hubungan antara variabel Y dan X tersebut bisa digambarkan dalam bentuk garis ya ataupun bidang ya. Kali ini gambarnya adalah garis ya. Dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kalikan X. Nah, ini merupakan simple regression ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Contoh yang gampang adalah kalau misalnya Anda naik sepeda ya di tanjakan, nah kecepatan menanjak itu antara lain merupakan fungsi dari berat badan atau tidaknya berat badan ya, berat dari sepeda juga ya. Jadi intinya adalah fungsi dari berat ya. Untuk yang multiple regression, misalnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Ini misalnya adalah nilai kuliah merupakan fungsi dari UTS, UAS, tugas. Ya. Nah, di sini kita coba cari bagaimana hubungan antar variabel. Ya. Variabel UTS, UAS, tugas terhadap nilai kuliah. Variabel berat badan terhadap kecepatan. Nah, untuk melakukan itu, kita perlu mengestimasi garis regresi. Ya. Pada simple regression, ini nanti kita cari estimasi nilai parameter beta 0 dan beta 1. Ya. Nah, jika B0 itu merupakan estimasi beta 0 dan B1 estimasi dari beta 1, maka kita bisa juga melakukan estimasi garis regresi, yaitu dengan persamaan ini. Y capil sama dengan B0 ditambah B1 kali X. Ini adalah estimasi dari garis regresi. Dengan demikian nanti kita tinggal mencari B0 berapa, B1 berapa. Nah, karena estimasi, maka nanti akan memberikan error ya, karena namanya aja estimasi kan, bukan nilai sebenarnya. Nah, error estimasi EI ini disebut juga sebagai residual ya. Jadi apabila diketahui data regresi X, Y yang ke I itu seperti dilihat di tabel ini ya, dan ini merupakan hasil pengamatan. Dan nilai estimasinya ini Y capil sama dengan B0 ditambah B1 kali X.
maka residual atau error estimasinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. YI, ya, YI yang asli, ya, dikurangi dengan YI estimasi, ya. Nah, ini nanti akan diperoleh error estimasi untuk yang I, ya, I1 sampai dengan N. Nah, salah satu metode untuk mencari atau melakukan estimasi regresi, kita bisa menggunakan metode least square, ya. Jadi metode least square adalah bagaimana mencari B0 dan B1 yang kita sudah tahu sebagai estimasi dari beta 0 dan beta 1, ya. Sedemikian rupa sehingga sum of square, ya, SSE dari residual EI ini bernilai minimum, ya. Jadi least square ini merupakan metode bagaimana mencari B0 dan B1 sehingga SSE dari residual itu bernilai minimum. Ya. Nah, singkat cerita, akhirnya diperoleh rumus B0 ini, B1 ini, dan SSE-nya ini, ya. Jadi rumus ini nanti harus dihafalkan atau paling tidak nanti akan ditunjukkan, ya, kalau misalnya di kuis. Nah, sebagai contoh misalnya terdapat 33 data pasangan variabel solid reduction dan oxygen demand, ya, misalnya seperti yang ada di contoh ini, ya, X, Y, ya, solid reduction adalah X, ya, oxygen demand Y. Nah, dari sini buatlah persamaan model linear dengan metode least square. Setelah itu hitung prediksinya berapa. Kalau ini kan sudah ada Y, ya, sudah ada YI. Maka nanti hitung prediksi atau YI karet, ya, YI capil, ya, serta residualnya, ya, residual selisihnya, ya, selisih antara prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, kita bisa mendapatkan, ya, B0 dan B1, ya, kita hitung. Sebelumnya komponen-komponen ini kita hitung terlebih dahulu agar memudahkan proses selanjutnya. Misalnya di sini ada komponen sigma XI, ya. Seluruh data XI ini di jumlah berapa? 1104. Sigma YI, yang YI di jumlah juga, ya. Sigma XI kali YI, ya. X dan Y dikalikan terus di jumlah. Terus XI kuadrat, ya. Nah, ini nanti bisa dihitung dengan mudah kalau menggunakan Excel misalnya. Nah, dari sini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Misalnya B1, ya, komponen X, sigma XI YI, ya. Masukkan ini juga, akhirnya diperoleh 0,903. B0 demikian juga diperoleh 3,829. Dengan demikian estimasi regresinya diperoleh Y capil sama dengan 3,8296 ditambah 0,9036 kali X. Nah, ini adalah estimasi regresinya. Nah, kalau misalnya ini dicoba digambarkan, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, dari rumus estimasi ini kita bisa menghitung residual. Kalau sudah bisa diperoleh estimasi dan ada nilai aslinya, ya tinggal dikurangi, ya, dicari residualnya berapa. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan
menghitung SSE ya, sesuai rumus yang ada. Lanjut. Nah, untuk memudahkan kita bisa membuat estimasi regresi itu dengan menggunakan R ya. Gampang ya. Jadi misalnya ini datanya dimasukkan ke dalam data X. Tapi sebelumnya kita sebaiknya melakukan analisis ya. Kita pastikan bagaimana antara satu variabel dengan variabel yang lain, kita cari scatter plotnya. Ya, karena ini hanya terdiri dari dua variabel X sama Y, ya langsung ini hasilnya ya. Dari sini kelihatan bahwa terdapat relasi yang kuat ya, antara X dengan Y ya. Kelihatan korelasinya adalah positif ya. Nah, jika nanti lebih dari satu variabel, lebih dari dua variabel, tidak hanya X, Y saja, maka silahkan dibuat scatter plotnya untuk variabel yang lain. Nah, setelah itu silahkan diamati. Kalau misalnya ada variabel yang nggak terlalu berkorelasi, ya, jadi misalnya aja terlalu menyebar, untuk itu bisa nanti dibandingkan apakah mungkin dihapus ya, apakah mungkin variabel tersebut dihapus, tidak perlu dimasukkan ke dalam estimasi dari regresinya. Nah, tapi tentu saja itu nanti harus dibandingkan ya, hasilnya. Intinya adalah dicari SSE yang paling kecil ya. Lanjut. Setelah data dibaca, dimasukkan ke dalam fungsi linear model ya, LM. Ya. Terus dicetak ya print linear mode. Maka nanti akan kelihatan intercept-nya berapa ya. Tinggal ngalikan nanti intercept. Ya, intercept ditambah variabelnya ini kalikan X-nya. Nah, ya, kita pakai yang solid reduction ini sebagai X ya. Dengan demikian, dengan menggunakan R, kita juga nggak perlu capek-capek ya. Dengan menggunakan R ini Anda bisa mencoba melatih apakah Anda sudah paham bagaimana cara menghitung. Jadi hasilnya sama kan ini. Jadi kalau ternyata udah benar ya, sudah tahu cara menghitungnya secara manual ya, dan dicocokkan dengan hasil R ternyata sama ya, berarti udah mampu ya. Oke, saya kira ini cukup ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di Classroom ITS ACID. Matur nuwun.